Sejak 10 tahun terakhir, sejumlah perusahaan rintisan di Indonesia terus bertumbuh dan beberapa tercatat memiliki valuasi tertinggi atau berstatus perusahaan unicorn. Dikutip dari databox katadata.id, menurut laporan Bank Indonesia, nilai transaksi e-commerce di Indonesia sepanjang tahun 2021 menyentuh angka 403 triliun rupiah. Jumlah ini terus naik dari tahun ke tahun dan diproyeksikan akan mencapai 530 triliun rupiah di tahun ini. Di tengah pertumbuhan ekonomi digital, desakan digitalisasi di berbagai sektor akibat pandemi COVID-19, dan perang cyber yang melibatkan peretasan data ataupun rahasia suatu negara, faktanya, hingga kini, Indonesia masih belum memiliki undang-undang perlindungan data pribadi. Hal ini mengakibatkan data jutaan masyarakat Indonesia yang terhubung ke dunia maya belum memiliki perlindungan yang jelas. Saat ini, rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi atau RUU PDP masih digodok Komisi 1 DPR RI bersama dengan pemerintah. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan, rancangan Undang-Undang PDP masuk dalam beberapa undang-undang prioritas yang akan dinaikkan ke tingkat 1. Ya, saya pikir ada beberapa undang-undang prioritas yang akan dinaikkan ke tingkat 1 untuk diparipurnakan, dan rencananya salah satu prioritas adalah Undang-Undang PDP. Terakhir sudah ada kesepakatan antara pimpinan Komisi 1 dan pihak pemerintah tentang lembaga yang terkait dalam Undang-Undang PDP. Oleh karena itu, dalam masa sidang ini kita akan maksimalkan supaya Undang-Undang PDP dapat disahkan menjadi undang-undang. Rapat internal Panja Pembahasan Rancangan Undang-Undang PDP sudah dimulai dan sedang membahas bentuk kelembagaan dari sistem perlindungan data yang menjadi output dari rancangan Undang-Undang PDP ini nantinya. Anggota Komisi 1 DPR RI Juniko BP Siahaan mengatakan pembahasan tentang penentuan bentuk kelembagaan ini sangat penting karena nantinya akan diamanatkan untuk pelaksanaan rancangan Undang-Undang PDP. Selain itu, Juniko berharap bentuk kelembagaan pengelola data pribadi bersifat lembaga independen agar tidak terlalu banyak intervensi. Kalau buat kami semakin independen semakin baik, ya kan? Jadi tidak banyak intervensi, karena terlalu banyak pakuh di negara ini, kita nggak maju-maju ini, ya kan gitu. Kalau gara-gara nggak enak memeriksa sesama kementerian misalnya, kan susah. Badan ini harus punya independensi supaya dia bisa secara adil menjadi wasit. Tidak hanya kepada swasta tapi juga kepada pemerintah. Karena ini undang-undangnya harus rata untuk semua orang. Jangan nanti yang lebih disulitkan adalah swasta daripada pemerintah. Padahal pemerintah ini mengelola data yang dikumpulkan secara sukarela. Hal ini dilakukan agar nantinya Presiden dapat menunjuk secara langsung bentuk kelembagaan perlindungan data tersebut. Juniko menambahkan rancangan Undang-Undang PDP menjadi harapan besar bagi pengembangan data digital untuk kemajuan negara. Karena ke depannya, gitu kan, kita mau ada e-government, ya kan, mau ada marketplace yang lebih besar lagi, menciptakan lebih banyak dekakron. Arahnya ke sana, mau ada pemilihan yang melalui elektronik gitu ya, digital, e-voting. Kan semuanya sistemnya harus rapi. Semua orang sudah tahu bahwa kita semua membentengi semua data yang kita punya secara baik. Itu tujuannya. Rancangan Undang-Undang PDP menjadi pembahasan utama yang dipastikan pengesahannya sebelum penutupan masa sidang kelima tahun 2021-2022. Anggota Komisi 1 DPR RI Dev Akbar Safikarno mengatakan, disahkannya rancangan Undang-Undang PDP ini juga harus dibarengi dengan kesiapan Indonesia dalam teknis pelaksanaannya, seperti persiapan cloud penyimpanan, pasokan energi, lokasi, SDM, serta jaringannya. Dev menegaskan tidak ada alasan bagi Indonesia untuk menggunakan jasa dari negara lain. Perlu kepastian kedaulatan data. Jadi memastikan bahwa data itu dikelola, disimpan di cloud nanti di Indonesia, hardware servernya itu ada di Indonesia, tidak menggunakan asing, sehingga administraturnya semuanya adalah orang Indonesia, dan dengan kita melakukan
penyimpanan data tersebut. Ini kita harapkan bisa juga memicu inovasi-inovasi baru, meningkatkan kemampuan kita, tidak selamanya bergantung kepada pihak lain. Disahkannya rancangan Undang-Undang PDP ini nanti diharapkan bisa menjadi bentuk kepastian hukum akan kedaulatan data yang melindungi segala data pribadi agar tidak mudah disalahgunakan. Komisi 1 juga mendorong pelaksanaan rancangan Undang-Undang PDP dan turunannya dapat langsung direalisasikan setelah pengesahannya. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.